terjadi apa? Seseorang terhadap hadis ini juga kadang-kadang hadis yang oleh orang-orang sing Islamnya itu agak keras ini sebuah hadis perintah untuk dan lah jadi hadis ini sehingga ada Syekh Muhammad Al-Ghazali itu mengatakan bahwa hadis ini umir Tuhan uqatilan nasahata yasyhadu alla ilaha illallah itu termasuk jenis hadis sing mazlum, hadis yang teraniaya. Karena apa? Banyak orang yang salah paham, gagal paham terhadap hadis ini. Ya. Golongan-golongan ada sebagian beberapa golongan ya yang kurang menerima baik terhadap hadis ini. Ya. Jadi seolah-olah inilah hadis yang diperintahkan oleh agama, yang diperintahkan oleh siapa? Kanjeng Nabi untuk memerangi kaum musyrik atau non muslim. Sampai-sampai atau sehingga mereka itu mau syahadat ya. Nah, makanya efeknya itu sering terjadi kekerasan ya. Terorisme menteror, kemudian terjadi kekerasan, penyerangan terhadap non muslim. Nah, sering seperti itu. Makanya kita harus pahami betul ya tentang hadis ini. Jadi umirtu an uqatilan nasa, aku diperintah kon merangi manungso hatta sehingga orang tersebut mau bersyahadat, meyakini an la ilaha illallah, mau bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jadi diperintah maring wong sehingga wong kuwi gelem maca syahadat. Sewise syahadat terus gelem salat. Sewise salat terus gelem zakat. Nah, niki. Lah, ketika hanya seperti ini tok, ketika hadis ini kok betul-betul hadis yang memerintahkan untuk memerangi kaum muslim, berarti tidak mau Ramadan. Nah, berarti ora adil. Kudune nang kene ana watasumu Ramadan nek wahijul baiti atau watahujju al baital haram itu masih ada batas-batas toleran. Nah, karena apa? Tidak semuanya umat Islam itu berkewajiban menjalankan ibadah haji. Nah, ngeten. Jadi ngeten. Fa idza fa'alu mongkari kalane agawe sapa nas. Dalika ing mengkono madkur. Nasomu mongko mara padoni sapa nas mini saingsun dimaahum ing ketiyeh nas. Pira-pira getih nas wa amwalahum lan pira-pira bandane nas illa bihaqil islami kejaba kelan hak Islam. Wa hisabu mutawi hisaben nas iku ngallahi ing atase Gusti Allah taala. Rawahum riwayataken ing hadis sapa Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Nah, ngoten. Wa idza fa'alu dzalika asamu min idmahum wa malum illa bihaqil Islam. Ya. Dan jika mereka lakukan yang demikian, maka mereka telah memelihara darah ya. Telah memelihara darah dan harta mereka dariku kecuali dengan hak Islam dan perhitungan mereka ada pada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya begini. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa hadis ini kalau orang yang tidak memahami itu akan salah paham bahwa ketika orang yang diajak diperintahkan kok tidak mau berarti itu
diperangi, bunuh. Itu tidak seperti itu. Nah, karena begini, kita memahami dulu ada dua kalimat yang sebenarnya ini perlu kita sikapi bersama. Ada kata uqatila dan kata an-nasa. Ya. Ada kata saya umirtu, saya diperintahkan, ya. An uqatila ada subjek predikat, ya, an uqatila itu, dan an-nasa sebagai objeknya. Kita pahami kata an uqatila. Ya. An uqatila. Uqatila an-nasa, kata an-nasa dulu agar kita mudah paham. Umirtu an uqatilan nas, saya diperintahkan untuk memerangi manusia. Pertanyaannya, manusia yang bagaimana? Manusia yang seperti apa? Walaupun di sini ada kata-kata alif, lam, al yang di situ sudah menjadi makrifat, tapi ketika kita kembali pada kata nas itu masih umum, kan? Karena nas itu bisa mufrad, nas bisa sama. Kalau dari segi lafalnya nas itu mufrad, kata satu. Ya. Apakah serta merta terus Kanjeng Nabi memerintahkan kepada orang, ya, memerintahkan kepada seorang, memerintahkan untuk memerangi manusia secara umum, atau hanya orang-orang musyrik? Lah, ketika berbicara pada orang musyrik yang kayak apa dan orang musyrik yang bagaimana? Lah, redaksi hadis di atas ini, ya, yang kita bahas ini, bila kita terjemahkan akan muncul kata-kata aku diperintahkan untuk memerangi manusia, sehingga mereka itu bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, menegakkan sholat, memberikan zakat. Nah, jika mereka lakukan yang demikian, maka mereka telah memelihara darah. Berarti darah dia memelihara dirinya sendiri. Ya. Dan harta mereka dariku, ya. Harta mereka juga sudah masuk dalam kategori direksa lah, bangsanya direksa. Lah pertanyaannya, siapakah yang dimaksud dengan anas itu, manusia itu? Apakah semua manusia atau non muslim atau siapa? Ya. Nah, untuk itu yuk kita dah pahami kata anas ini sendiri. Ya. Ketika berbaca katakan anas itu, ya, bisa masih umum. Ya. Kalau nasnya di sini bahasa nas, ya, yang dimaksud di sini adalah sebagian manusia, ya, baik jumlah kecil ataupun besar, bahkan bisa juga secara keseluruhan. Ya. Dan ada salah satu Al-Quran, dawa Al-Quran, wa'adzin fin nasi bil haji, ya, dan serulah kepada nas untuk melakukan ibadah haji. Kata nas untuk ibadah haji itu berlaku untuk siapa? Muslim apa umum? Muslim. Wa'adzin fin nasi bil haji. Ya. Yang diberi kata-kata finnas tapi diperintahkan kata nasnya masih muslim. Maka kita jangan gagal paham dulu di kata an-nas di hadis ini. Ya. Nah, terus ada kata lagi ketika Nabi Nabi Isa itu berbicara dengan orang. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Wa yukallimu lan gunumi sapa Nabi Isa an-nasa manusa fil mahdi dalam kandungan. Pernah. Lah sing dijak ngomong wis apa? Ternyata nasnya cuma
satu. Nah, oke. Dan masih banyak lagi. Nah, dan masih banyak contoh-contoh apa namanya? Kata-kata nas alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u. Nah, ada kata-kata dawuh yang ada di sini juga nas yang dimaksud adalah orang-orang yang beristihad, orang-orang yang berjuang. Maka saya sampaikan kembali bahwa nas yang dimaksud, manusia yang dimaksud di sini ya kayaknya bukan termasuk golongan yang hanya Islam saja, bukan golongan musik saja, tapi mungkin diterapkan kepada golongan orang musyrik tapi yang memusuhi, orang musyrik yang memerangi. Karena ketika ada kata-kata ukotil, ya ukotil itu tidak mungkin langsung kata ukotil adalah perang saja. Harus ada perlawanan ketika kita memahami lafal ukotil, ya. Karena ini fi'il mudhari yang berasal dari fi'il madhi qatala yuqatilu muqatalatan. Nah, sing faedah qatala yuqatilu muqatalatan. Yuqatilu di sini adalah musyarakah bainal isnain. Ada lawan. Ada lawan. Bukan berarti ada hanya orang Islam orang musyrik diam diri saja kemudian diparani kok gelem Islam apa ora? Nek ora Islam ngene bayar pajak. Nek ora gelem bayar pajak. Ayo. Ya dulu Islam model dulu mungkin seperti itu. Ya. Islamo kowe krono Islam, aduh kula mboten Islam. Tapi kowe urip nang lingkungan Islam. Tapi pajak nek wis awakmu ora gelem Islam, tur awakmu ora gelem bayar pajak, wis. Ini gue mungkin. Nah, jadi niki kita jangan gagal paham bahwa uqatila ini ada musyarakah bainal isnain. Pekerjaan satu yang dilakukan oleh dua orang. Berarti di sini ada perlawanan. Ya. Qatala yuqatilu, uqatilu. Berarti dari sana pihak sana merangi, kita ngelawan. Nah, jadi ini yang perlu dimaksud seperti itu. Jadi bukan serta-merta hanya orang-orang yang tidak mau Islam, kufur, terus kemudian dipaksa seperti itu. Karena apa? Jadi agama Islam melalui proses pemaksaan. Lakum dinukum waliyadin. Nah, dalam sejarah itu Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah memerangi atau membunuh orang-orang musyrik, ya. Ngoten. Hanya karena kemusyrikannya. Tapi Rasulullah akan melawan orang-orang itu ketika orang-orang itu mengganggu kepada Islam. Dan nah, itu. Jadi Rasulullah tidak pernah membunuh seorang musyrik pun hanya karena ia musyrik. Nah, dan wonten salah satunggalipun cerita, nggih. Cerita diriwayat saking Imam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu Rasulullah niku mengirim pasukan teng daerah Najd, ya. Pada waktu di daerah Najd niku yang mengirim pasukan kemudian menangkap pemimpin dari Bani Hanifah yang namanya Sumamah bin Usal, ya. Yang namanya Umamah. Kemudian Sumamah ini termasuk pimpinan penduduk di Yamamah, ya. Jadi jenis Sumamah, pimpinan jenis Sumamah
daerah jenenge Yamamah. Nah, ngoten. Ya, kaya iki duwe mamah. Sing ora duwe mamah kan anak. Lah setelah ditangkap kemudian diikat di salah satu tiang masjid, nang saka masjid di Sirat. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Sumamah, apa yang kamu miliki wahai Sumamah? Kowe duwe apa Sumamah? Jawab Sumamah kepripun? Wahai Muhammad, aku duwe sing lebih apik, ya. Aku duwe sesuatu sing lebih apik. Dan apabila engkau membunuhnya, maka engkau telah membunuh yang memiliki darah. Nah. Dan jika engkau memberi, maka engkau memberi orang yang bersyukur. Dan jika engkau menginginkan harta, mintalah, maka niscaya engkau akan diberi harta. Seperti itu. Nah, jawabannya seperti itu. Setelah ditanya seperti itu, jawabannya seperti itu, Kanjeng Nabi kondur, mingser. Hari berikutnya ke situ lagi, Kanjeng Nabi tanya lagi. Ya. Apa yang kau miliki wahai Sumamah? Sumamah menjawab dengan jawaban yang sama seperti pertanyaan yang hari kemarin. Sampai hari berikutnya Rasulullah tanya lagi, apa yang kau miliki wahai Sumamah? Jawaban Sumamah sama seperti itu. Ya. Ngoten. Nah, kemudian setelah 3 kali, kemudian Rasulullah bersabda kepada sahabatnya, bawalah Sumamah. Kemudian Sumamah dibawa ke suatu tempat dan Sumamah diperintahkan untuk mandi. Setelah mandi dibawa ke masjid Sumamah, dan di situ juga Sumamah berkata, ya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Itu yang dikatakan oleh Sumamah. Nah, sampai setelah mengucapkan itu, Sumamah mengatakan kepada Kanjeng Nabi, dahulu tidak ada wajah di muka bumi ini yang paling saya benci kecuali wajahmu. Nunjuk-nunjuk maring Kanjeng Nabi. Ya, ngoten. Dan demi Allah, ya, dari dulu aku tidak ada agama yang saya benci kecuali agamamu, Muhammad. Nah, dan tidak ada seorang pun yang paling saya sangat benci, hanya kamu yang paling saya benci. Tapi hari ini semua telah berubah karena dengan sikap ramah dan santunmu. Nah, ini berarti cara pendekatan Kanjeng Nabi bukan terus dengan dar-dar kemudian pemaksaan seperti itu. Nah ini, maka untuk itu para pemirsa semuanya, kita pahami bahwa hadis ini, ya, bukan berarti kita memerangi semua manusia, itu bukan, ya, tapi lebih condong, ya, cara sistem mengajak dakwahnya kepada orang-orang yang belum mengenal Islam, ya, bahwa ketika orang sudah Islam berarti itu zaman dulu, ketika sudah Islam berarti tanggung jawab penuh oleh ulil amri, oleh pimpinan Islam pada masa itu. Berarti tidak boleh saling membunuh, ya. Untuk itu kita tiru dakwahnya Rasul, ya.
dakwahnya Rasul, dakwah yang lemah lembut, bukan menggunakan bentuk ancaman dan lain sebagainya, itu tidak. Tapi yang dilakukan oleh Rasul benar-benar bagaimana Islam sing damai, Islam sing anteng, sing apa? Tentrem. Bahasanya sekarang Islam sing rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan kita semua akan selalu mendapatkan barokahnya Nabi, mendapat syafaatnya Nabi kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Cukup sekian dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya, kurang lebihnya ihdinas siratal mustaqim. Yang terakhir kali segenap keluarga besar Minhajul Thalabah dari Mintol TV channel, dari Santri Kawak channel ya, semuanya para pengasuh mengucapkan selamat menunggu berbuka puasa. Belum berbuka puasa, tapi selamat menunggu berbuka puasa lagi. Buka puasa sebentar lagi. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dulu ya.